sedikit mengerti pola pikirnya dia, sehingga saya bisa melakukan pendekatan yang baik, bisa menulis. Saya jarang sekali menulis atau melakukan kontra di posting-postingan orang lain, meskipun saya bisa saja melakukan kontra di situ, tetapi saya memilih tidak. Saya mempelajari dulu kira-kira dia tulis ini maksudnya apa, tujuannya apa, muaranya kemana, membaca berulang-ulang kali. Jadi tidak gampang untuk menulis, sehingga buah pikiran kita itu proporsional, komprehensif, dan jujur, dan jauh daripada attitude buruk, yaitu argumentum ad hominem. Nah, ini realita-realita inilah yang sementara terjadi di jagat media sosial Indonesia. Siapa saja hari ini boleh membuat page, ya, boleh membuat page Facebook, Instagram, dan kemudian streaming doa setiap hari dan lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapa saja dapat melakukan hal tersebut. Tentunya hal tersebut baik, tidak salah. Tetapi Bapak Ibu, yang harus ditekankan itu adalah figur Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mau menderita, mau susah, diberkati, tidak diberkati, kita terus dalam berbagai situasi, apapun, all the situation, circumstance, difficult season, problems that we facing in day by day in our life, in our daily life, itu seharusnya itu adalah pemahaman kita yang benar, seperti tiga anak darah, tiga pemuda di kitab Daniel itu, bahwa kalaupun Allah menolong kami, puji Tuhan, tapi kalau Allah tidak menolong kami tetap berbakti kepada Dia. Sebenarnya kesembuhan, berkat, dan lain-lain itu hanyalah bagian kecil saja. Itu bukan menjadi main, tetapi yang utama adalah pengiringan kita di dalam berbagai situasi. Pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mujizat itu berasal dari kata miraculum. Dan mujizat itu adalah bagian daripada mujizat, atau bisa juga dijelaskan artinya signs and wonders. Jadi mujizat atau sign and wonders itu menandakan sebuah karya ilahi, ya, divine, untuk menunjukkan kedivinitasan Tuhan, bahwa Allah ilahi, bahwa Dia living God, Dia hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, kita orang Kristen tidak saja mengejar mujizat. Ini kan fenomena-fenomena yang sering terjadi, tapi bagaimana kita mengejar iman kita untuk bertumbuh dalam kasih karunia, dalam figur Yesus yang utuh itu, bahwa berkat, mujizat itu menjadi bagian dari dinamika hidup. Apakah kalau seseorang sembuh, dia sakit, dan ketika dia datang dan didoakan kita, dia tidak sembuh, lalu apakah dia menyangkal Yesus? Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Nah, ataupun kalau dia tidak sembuh, kemudian dihakimi oleh pendeta yang mendoakan, oh, Anda kurang beriman, Anda kurang berdoa, Anda kurang memberi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kekristenan itu tidak terletak kepada mujizat. Mujizat atau miraculum itu adalah tanda keilahian, untuk menunjukkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan bahwa there's a living God, ada Allah yang hidup, Tuhan Yesus sanggup. Nah, itu. Tetapi kita tidak saja meletakkan pengharapan kita, fondasi kekristenan kita kepada mujizat, kepada berkat, kepada hal-hal yang lain. Karena kelimpahan yang sejati di dalam hidup itu, the truly abundant, itu adalah bagaimana kita mengenal figur Yesus secara utuh. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini kalau kita memberikan ruang dan kesempatan untuk para murid Yesus bersaksi, mungkin kita akan berkilah, zamannya berbeda. Mungkin kita akan berkilah, kita akan menghindar, dan kita berkata, benar Pak, tapi zamannya berbeda. Ya, memang zaman murid Yesus dan hari ini di zaman 4.0 itu berbeda jauh sekali. Kita ada itu ratusan tahun Bapak Ibu, 100 years dari mereka, bahkan even 1000. Tetapi kita lihat di sini bahwa kalau murid-murid Tuhan Yesus itu disuruh bersaksi, Rasul Petrus itu dipancung, Rasul Petrus disalib terbalik. Shalom, selamat pagi Kakak Bung Andi, Tuhan memberkati dalam segala aktivitas dikerjakan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau Rasul Petrus itu disuruh bersaksi, dia saksinya banyak penderitaan, there's so many sufferings, ya. Di situ kita lihat bahkan sampai even dia mati itu kakinya di atas, kepala di bawah.
Thomas, Andreas di India, mereka dibunuh. Iya, silakan kakak kalau ada salah mohon koreksi nanti ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kalau kita memberikan ruang dan kesempatan untuk rasul-rasul Tuhan Yesus itu berdiri bersaksi di mimbar, Bapak Ibu perhatikan, mereka tidak pernah bersaksi untuk saya disembuhkan, saya mengalami mujizat, saya diberkati kelimpahan ketika saya memberi, saya menabur ini, saya diberkati. Never. Bapak Ibu, kita melihat di sini, ketika disuruh Petrus bersaksi dalam sebuah perjalanan ke Roma, ketika kota Roma itu dibakar oleh Kaisar Nero dan banyak orang Kristen mati dibakar menjadi lilin, Kaisar Nero punya rencana untuk mendirikan sebuah istana baru dan kemudian dia bersekongkol dengan DPR di sana. Ada sebuah dewan senat, kita sebut yang hari ini senator, berasal dari kata senatore. Itu di situ lalu akhirnya dia membuat sebuah rencana untuk hanguskan bagian kumuh dari kota Roma di mana orang Kristen ada, lalu mereka lilin-lilin itu dibakar di sana. Orang Kristen ditangkap, dibunuh, dibakar, dipenjara, lalu diadu dengan binatang dan lain sebagainya. Nah, pada masa itu Rasul Petrus itu ada di sana. Ketika dia keluar ke sebuah jalan yang bernama Via Appia Trastevere, itu sebuah jalan tol, jalan raya yang bagus yang dibangun oleh kota Roma untuk menghubungkan kota-kota dan lain di dalam kota Roma. Bapak Ibu, kita lihat situ Petrus bertemu dengan teofani atau penampakan ilahi dari Kristus Yesus. Ketika mereka berpapasan, kota di belakang Petrus itu kota Roma sudah terbakar. Murid-murid mendorong Petrus untuk melarikan diri. Lalu dia bertemu dengan seorang imam. Lalu Petrus bertanya kepada imam itu, "Quo vadis?" Artinya mau kemana? Quo vadis, mau kemana? Lalu setelah itu imam itu menjawab Petrus, "Eo Romam crucifigi iterum." Eo Romam crucifigi iterum, artinya saya mau pergi ke Roma untuk disalibkan. Pada saat itulah maka dia tersadar, wajah Yesus tersadar, dia teringat lagi akan perkataan Tuhan Yesus, "Thomas, Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Iya. Lalu Petrus menangis dan dia kembali ke kota Roma dan kemudian dia meminta kepada para orang yang menyalibkannya untuk dia disalibkan terbalik, kepala Petrus ke bawah, kaki ke atas, karena dia merasa dia tidak layak. Itu baru Petrus. Bapak Ibu, hari ini kita bisa menyebutkan jejak Kristen di India sampai di Sri Lanka, ada gereja ortodoks di sana dan ada jejak Rasul Thomas dan Andreas di sana yang mendirikan kekristenan di sana. Ada jejak-jejak sejarah di situ. Hampir semua murid Yesus kalau kita undang mereka hari ini berdiri di mimbar gereja, tidak pernah ada kesaksian yang menyenangkan dalam kehidupan mereka. Tidak ada pernah kesaksian yang menyenangkan. Kekristenan itu berbicara bukan berbicara tentang kelimpahan, bukan berbicara tentang miracle, tapi bagaimana sepanjang perjalanan hidup kita day by day kita memfiguritaskan personal Yesus, pribadi Yesus yang utuh itu dalam kehidupan kita. Iman kita tidak tergoyah sekalipun kita menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup. Ada kesulitan-kesulitan kita dalam kehidupan, kita minta Tuhan menolong kita. Nah, hari ini wajah kekristenan di Indonesia ini berubah. Wajah kekristenan Indonesia berubah dan pengajaran-pengajaran yang keluar dari mimbar itu adalah pengajaran-pengajaran is about money, ya. Dan saya sangat membenci itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Hari ini 12 tahun saya merintis sebuah gereja kecil di Jemberana dan demi nama Tuhan tidak pernah ada persembahan persepuluhan yang saya taruh dan saya ucapkan dari mulut saya untuk jemaat beri buat saya. Tetapi gereja sampai hari ini hidup. Kita bisa membantu jemaat-jemaat semua karena Tuhan. Everything by God. Mazmur 115 berkata, non nobis tuo da gloriam. Semua untuk Tuhan. Bapak Ibu lihat di sini, kita menjalankan panti asuhan dengan puluhan anak sampai sarjana. Kita harusnya butuh uang. Harusnya saya berkhotbah uang. Tapi yang saya khotbahkan adalah pribadi Yesus. Karena suatu saat saya akan mati. Kapan saja. Orang bisa melupakan wajah saya, orang bisa melupakan pribadi saya, tetapi tidak boleh orang melupakan pribadi Yesus sepanjang hidup.
pribadi Yesus itu yang menjadi utama dalam pengajaran dalam